Hai guys, apa kabar kalian semua? Hari ini aku bakalan ngasih spoiler A Business Proposal episode 3. Kalian nonton juga ya, soalnya drama ini seru dan santai. Waktu Shinhari dan Kang Tae-mu terjatuh, terjadilah ciuman tidak disengaja. Awalnya adik Shinhari tampak curiga. Suasana semakin tegang ketika ayah Shinhari datang. Untungnya, adiknya menggunakan handset dan pagar teras tertutup tidak disengaja. Ayah dan adik Shinhari masuk ke rumah tanpa curiga. Sementara Tae-mu pingsan akibat benturan kepala Shinhari. Shinhari pun tampak kaget. Keesokan harinya, Tae-mu memberikan kontrak yang jika dilanggar mereka membayar denda 100 kali lipat. Hal ini membuat Shinhari benar-benar terkejut. Namun mau tidak mau, Shinhari harus menerima kontrak tersebut. Jika tidak, Shinhari akan digugat. Di waktu yang sama, Shinhari harus menghafal profil Tae-mu dari lahir sampai ia bekerja. Hari pun tampak kagum karena Tae-mu sungguh menakjubkan. Tae-mu dan sekretaris Cha pun merancang profil Shinhari beserta kedua orang tua dan adiknya. Ia terkejut karena seluruh keluarganya dibuat terlihat mewah dengan pendidikan yang tinggi dan profesi yang menakjubkan. Hal ini agar kakek tidak curiga dan Shinhari diterima dengan mudah. Mulai dari stasiun kereta api, di rumah, ke kantor, sampai di restoran ayah Shinhari, ia terus menghafal profil Tae-mu. Yang Seo yang berada di restoran ayah Shinhari pun meledek Shinhari yang terbawa suasana nama barunya. Shinhari pun bercerita tentang yang ia alami, bahkan memujinya. Namun disayangkan kedua orang tua Tae-mu telah meninggal. Disinilah Yeon Seo bercerita tentang kejadian naas yang ditimpa keluarga Tae-mu dan menyebutkan bahwa dalang dibalik kecelakaan orang tuanya adalah orang terdekat yang akhirnya ia memecat seluruh kerabatnya di perusahaannya tersebut. Shinhari yang mendengar tersebut pun terkejut. Di malam hari Tae-mu pun menelpon Shinhari yang ternyata ia ingin tahu apakah Shinhari menghafal profilnya dengan baik. Mereka pun bertemu di sana. Terjadilah bertukar pertanyaan yang dibumbui ketegangan dan hayalan romantis. Yang ternyata Tae-mu menolak rencana Shinhari bertemu di hari hujan. Tae-mu ternyata membenci hujan. Keesoknya ayah Yeon Seo menyuruhnya untuk pergi ke Kenjan Puta yang langsung ditolak mentah-mentah Yeon Seo. Ayahnya pun mencari laki-laki dari luar negeri. Namun hal ini membuat Yeon Seo marah dan sang ayah menyuruhnya untuk pindah rumah. Hal tersebut pun diterima Yeon Seo, namun ia terpaksa mengembalikan black card ke ayahnya. Sementara Shinhari dan Minwoo tampak sibuk membuat presentasi untuk ditampilkan sebagai rekomendasi koki ke perusahaan tempat Shinhari bekerja. Berbeda dengan Yeon Seo yang mengambil makanan yang sudah difoto, ia tampak kelaparan karena belum makan. Shinhari pun menyarankan agar Minwoo juga memasak ravioli karena sangat enak. Ia memujinya yang langsung digoda oleh Yeon Seo. Yeon Seo yang mengatakan menyukai makananmu dan juga menyukaimu, yang membuat Shinhari mengatakan untuk tidak menginap di rumahnya. Hal ini membuat sahabatnya itu berhenti meledek Shinhari. Di kamar tampak Shinhari yang tengah mengerjakan proposalnya dan Yeon Seo tengah mencari apartemen baru. Namun ia tampak kaget dengan harga apartemen yang mahal. Ia pun mengatakan keinginannya untuk menginap di kamar Shinhari, namun keinginan tersebut langsung ditolak oleh Shinhari. Sampai keesok paginya yang ternyata Shinhari tertidur di meja kerja. Mereka pun dibangunkan alarm yang disusul ibu yang masuk ke kamar untuk membangunkan Shinhari. Mendadak Shinhari terkejut karena ia belum menyelesaikan proposalnya guys. Sesampainya di kantor, Shinhari langsung memberikan proposalnya ke Ibu Yeo dan langsung menjelaskannya secara detail. Hal ini membuat Bu Yeo menyuruh Shinhari untuk mempresentasikannya di depan presidir. Tampak Shinhari yang ketakutan, ia menolak ide Bu Yeo, namun mereka semua setuju Shinhari menjelaskannya guys. Dengan sedikit paksaan dari Pak Ye dan Bu Yeo, Shinhari pun pergi. Nah, yang ternyata saat di depan presidir, ia menjelaskan dengan menggunakan masker guys. Hal tersebut membuat Tae-mu menyuruhnya membuka masker. Hal itu membuat Shinhari sangat kaget dan tampak ketakutan. Untungnya Shinhari berpura-pura terkena flu. Hal tersebut membuat Tae-mu menyuruhnya tetap menggunakan masker. Presentasi pun berhasil guys. Sepulang dari kantor, Shinhari langsung mampir ke kantor tempat Minwoo bekerja. Ia tampak senang yang ternyata ia melihat Minwoo sedang bermesraan di dalam restoran. Shinhari tampak kaget yang disadari oleh Minwoo dan kekasihnya. Namun Shinhari memilih pergi. Ia pulang dengan hati yang hancur karena Minwoo balikan lagi dengan Yura. Ia pun terjatuh. Saat hendak mengangkat telepon dari Tae-mu, tiba-tiba HP-nya terjatuh ke gorong-gorong. Ia tidak sadar kalau panggilan tersebut sudah aktif. Tae-mu pun mencoba memanggil Shinhari, namun karena tidak tahu, Shinhari menangis terseduh-seduh. Keesok harinya Shinhari pergi bersama Tae-mu menemui kakeknya. Tapi sayangnya kakek Tae-mu tampak tidak menyukai penampilan Shinhari yang glamor. Namun karena sandiwara Shinhari yang memikat, Shinhari pun diterima kakek setelah melalui pertanyaan serta interogasi yang panjang guys. Mereka pun pergi jauh ke An Hae-yung untuk makan bakpao. Tae-mu tampak kesal sementara Shinhari makan bersama kakek di dalam. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Tas Shinhari pun terjatuh. Nyaris saja kartu identitasnya terlihat oleh kakek. Shinhari pun buru-buru mengambil dompetnya, namun kakek melihat tiket konser, ia berpikir itu untuk Tae-mu.
Mereka pun diantar oleh kakek tepat ke depan tempat konser. Di tempat lain ada Yong Seo yang baru pindahan ke apartemen baru. Ia tampak sibuk dengan barang-barang yang berdatangan. Sampai-sampai ia sangat lapar. Saat hendak makan, ia terkejut dengan seekor kecoa yang tiba-tiba terbang. Lantas saja ia menjerit-jerit dan berlari keluar. Tanpa sadar ia berada di pelukan seseorang. Ia pun terkejut yang ternyata laki-laki tersebut adalah sekretaris Cha. Langsung saja ia meminta bantuan kepada sekretaris Cha untuk mengusir kecoa. Tampaknya sekretaris Cha juga takut dengan kecoa. Ia terus menyemprotkan pengusir kecoa tanpa membuka penutupnya, namun ia berdari hanya jijik. Setelah itu Yong Seo mengajak berkenalan, tapi sekretaris Cha menolaknya mentah-mentah. Hal tersebut membuatnya sangat kesal. Sementara di dalam ruangan konser, Shin Hari menangis. Ia tampak sedih karena surat Minwoo ternyata dibacakan oleh sang penyanyi. Ia pun menghayati lagunya yang membuat ia menangis terseduh-seduh. Setelah konser berakhir, mereka pun pergi yang ternyata Shin Hari mendadak lapar. Mereka mampir untuk makan. Saat memesan makanan, Shin Hari pergi menerima telepon. Namun tiba-tiba saja bola melayang ke arahnya dengan sangat cepat. Hal yang tak bisa dihindari yang membuat mata sebelah kanan Shin Hari bengkak. Taemoo pun memberikan es untuk mengompres bengkak mata Shin Hari. Di tengah perbincangan, Shin Hari menyarankan Taemoo untuk mencari perempuan yang serius dinikahinya daripada melakukan sandiwara dengannya yang tidak ada masa depannya sama sekali. Esoknya keluarga Shin Hari terkejut dengan teriakan dari kamar Shin Hari. Mereka mengira ia sedang marah-marah sambil tidur, namun mereka pun terkejut setelah melihat wajah Shin Hari. Shin Hari pun merengek. Hal ini membuat ayahnya khawatir dan ibunya bertanya siapa yang melakukannya agar ia bisa memberi pelajaran. Yang laki-laki adik Shin Hari meledek wajah lucu Shin Hari. Shin Hari pun tampak kesal. Saat di lift kantor, Shin Hari sedang asik mencoba penutup matanya, namun ia sangat kaget hingga menjatuhkan penutup mata tersebut. Ternyata seseorang yang membuatnya kaget adalah Taemoo yang berada di depannya. Keduanya tampak terkejut. Nah, itu dia akhir dari episode 3 A Business Proposal. Kalian nonton juga ya, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen.